Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halizan Nasution, NIM 19120125 dari kelas KSH5 Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai contoh penerapan teknik konservasi tanah menggunakan metode vegetatif. Metode vegetatif yang saya gunakan ialah penghutanan atau penghijauan kembali di Kompleks Perumahan PTPN 2 Tanjung Mawa, Kabupaten Deli Serdang. Kira-kira jenis pohon apa saja yang saya temui di lokasi? Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah jenis pohon mahoni dengan nama latin Swietenia mahagoni. Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi mencapai 35-40 meter dengan diameter mencapai 125 cm. Biasanya mahoni ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung, karena daunnya yang bermanfaat sebagai penyerap polutan hingga mampu mengurangi polusi udara di sekitarnya. Sistem perakaran mahoni yang kuat akan mengikat tanah saat hujan turun. Buah mahoni yang mengandung flavonoid dan saponin dapat dijadikan sebagai pengobatan herbal untuk melancarkan peredaran darah. Kayu yang dihasilkan dari pohon mahoni juga memiliki kualitas ekonomi yang cukup tinggi sehingga baik digunakan untuk keperluan mebel atau furnitur lainnya. Yang kedua adalah pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina. Pohon beringin termasuk pohon besar berbatang tegak dengan tinggi mencapai 35 meter atau lebih. Kanopi yang rindang membuat pohon ini sering menjadi opsi penghijauan sebagai peneduh dan menciptakan udara segar. Akarnya dapat menyerap air lebih banyak dan memiliki keunikan tersendiri. Apabila kita menanamnya di sekitar kita, pasti air akan lebih bagus. Saat ini pemanfaatannya sudah berkembang menjadi obat herbal baik dari daun maupun akar gantungnya. Yang ketiga adalah tusam atau pinus dengan nama latin Pinus mercusi. Pinus merupakan jenis tanaman cepat tumbuh atau fast growing species dan tidak memerlukan syarat-syarat tempat tumbuh yang khusus sehingga mudah untuk dibudidayakan bahkan pada tempat yang kering. Tidak hanya kayunya yang memiliki manfaat, getah pinus juga dapat diolah menjadi produk turunan HHBK berupa gondorucum dan terpentin. Pinus memiliki akar tunggang dengan sistem perakaran yang cukup dalam dan kuat sehingga dapat tumbuh di tanah yang dalam atau tebal dengan tekstur tanah ringan sampai sedang. Yang keempat adalah pucuk merah dengan nama latin Syzygium myrtifolium. Pucuk merah dikenal sebagai tanaman perdu yang dijadikan tanaman hias dan berasal dari genus Syzygium. Pucuk merah memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lebih besar dibandingkan jenis tumbuhan yang lain. Selain alasan keindahan, pohon ini ditanam karena memiliki akar tunggang yang mampu menghujam ke dalam tanah secara kokoh untuk merehabilitasi lahan, mencegah longsor, serta menyimpan cadangan air. Yang terakhir adalah jenis pohon gelodokan tiang atau dengan nama latin Polyalthia longifolia. Termasuk jenis pohon evergreen yang berfungsi sebagai tanaman peneduh, pemecah angin, dan tanaman yang mampu menyerap polusi udara. Polusi udara terutama dari asap kendaraan mampu diserap dengan baik oleh gelodokan tiang sehingga banyak ditanam di pinggir jalan. Meskipun akhirnya tanaman harus berkorban dengan berwarna hitam dan ditempeli debu yang pekat di daunnya. Pohonnya tumbuh tinggi membentuk piramida simetris, dapat tumbuh menjadi pohon besar dengan banyak cabang dan tingginya mencapai 30-35 meter. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum.